warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Tetap jaga kebersihan diri kita dengan selalu mencuci tangan hingga bersih, dan ketika kita keluar rumah jauhi kerumunan dan tetap jaga jarak, karena kita sukses by disiplin. Sukses karena sehat karena kedisiplinan kesehatan kita. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Jadi ketika kita menentukan suatu hukum, entah itu halal, haram, wajib, sunnah maupun mubah, maka itu ada sumbernya. Ya, ada sumbernya. Tidak asal muasal kita menentukan itu haram, itu halal. Tidak seperti itu. Harus ada rujukannya, dan ini sudah ada di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ini kita akan bahas tentang apa sih sumber hukum Islam itu, apa sih Al-Quran, hadis, dan ijtihad itu. Maka kita simak materi kita hari ini dengan baik. Ini adalah pembahasan kita hari ini, yaitu tentang sumber hukum Islam. Jadi dari katanya sendiri atau dari judulnya sendiri, sumber itu adalah suatu asal dari sesuatu. Maka ketika ada sumber hukum Islam, maka itu adalah asal muasal hukum Islam itu diambil atau ditentukan. Adapun sumber hukum Islam, ketika kita akan menentukan suatu hukum, apakah itu haram, halal, kemudian sunnah, dan lain sebagainya, maka sumber yang kita jadikan rujukan itu ada 3 dalam agama Islam. Ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijtihad. Kita akan bahas hari ini, kita akan membahas Al-Quran saja. Ya. Al-Quran adalah secara harfiah atau secara bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan atau himpunan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah atau kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Untuk kedudukan Al-Quran, Al-Quran di sini adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, kemudian dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, ataupun hubungan manusia dengan alam semesta ini. Itu di situ Al-Quran sudah ceritakan semua. Nah, ini sebagai sumber Islam. Sedangkan fungsi Al-Quran di sini yaitu sebagai petunjuk atau pedoman hidup umat manusia dalam mencapai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan di sini tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan yang lebih kekal, yaitu kebahagiaan di akhirat. Di sini, ketika kita ingin bahagia, kuncinya yaitu Al-Quran. Nah, bagaimana kita akan menjalani kehidupan di dunia sehingga kita juga akan bahagia di dunia maupun di akhirat, itu kita pelajari Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran yang dimaksud itu ada nama-nama lainnya. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan di situ ada Al-Kitab, kemudian Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda yang benar dan salah. Kemudian Al-Hukum, kemudian Al-Mau'idah, pelajaran, Asy-Syifa, obat. Ya, Al-Quran itu juga sebagai obat, Al-Bayan, dan lain sebagainya. Ya, jadi di dalam Al-Quran sendiri, di dalam isi Al-Quran sendiri, Al-Quran tersebut tidak hanya disebutkan Al-Quran, tapi banyak nama-nama lain yang disebutkan, tapi itu merujuk kepada Al-Quran yang dimaksud. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi pembagian Al-Quran. Al-Quran di sini itu terbagi menjadi 114 surah, kemudian ayatnya sebanyak 6.236 ayat. Sedangkan klasifikasi tempat turunnya Al-Quran atau tempat turunnya ayat itu
ada madaniyah dan ada makiyah. Madaniyah berarti ayat tersebut diturunkan di Madinah, kalau makiyah berarti ayat tersebut diturunkan di Mekah. Ya. Untuk pembagian juz dan manzilnya, juz itu di dalam Al-Quran dibagi menjadi 30 juz dan dibagi menjadi 7 bagian. Sedangkan hubungan Al-Quran dengan kitab lain atau kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ya, kemudian ada Al-Quran. Itu hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab tersebut menegaskan eksistensi kitab-kitab sebelumnya, menegaskan bahwa memang ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya. Kemudian Al-Quran di sini diposisikan sebagai pembenar atau batu ujian atau verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya, penyempurna ya, dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antar umat Rasulullah yang berbeda. Di sini. Kemudian Al-Quran juga meluruskan sejarah karena di dalamnya terdapat berbagai cerita mengenai kehidupan kaum-kaum terdahulu. Maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya bagaimana kaum-kaum terdahulu di sini sebagai pelurus sejarah yang tidak benar. Nah, itu adalah pembahasan tentang Al-Quran. Kita lanjut saja, yaitu tentang hadis. Ya, sumber kedua, sumber hukum Islam. Hadis itu apa sih, Bu? Hadis itu secara bahasa artinya baru, tidak lama, pembicaraan atau cerita. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, segala sesuatu, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi, itu namanya hadis. Saya ulangi, hadis itu segala sesuatu yang sumbernya dari Nabi, baik itu dari ucapan beliau, perbuatan beliau, maupun persetujuan beliau, atau takrir. Hadis itu dibagi menjadi 3. Ada hadis kauliyah, hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi, ya. Jadi kalau hadis yang didasarkan ucapan Nabi, maka itu disebut dengan hadis kauliyah, qaul, ucapan. Sedangkan hadis fi'liyah itu hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi. Ya. Contohnya, cara Nabi berhaji, kemudian sholat, itu disebut dengan hadis fi'liyah. Menurut berdasarkan hadis fi'liyah ini, ternyata Nabi kalau berhaji seperti ini, rukunnya ini, kemudian tata cara sholatnya seperti ini, yang membatalkan sholatnya seperti itu, namanya hadis fi'liyah. Ya, berdasarkan perbuatan Nabi. Hadis takririyah yang ketiga yaitu adalah hadis takririyah, hadis yang didasarkan atas persetujuan Nabi. Contoh, Nabi membiarkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Nabi di sini tidak melarang. Ya. Padahal kalau syarat jual beli itu ada transaksi. Saya jual, kamu terima, saya beli. Nah, situ. Tapi ternyata Nabi tidak melarang adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Maka di sini disebut takrir, persetujuan, dianggap setuju. Nabi tidak melarang berarti dianggap setuju. Ada contoh lain bahwa ketika itu para sahabat sedang makan daging biawak, ya, hewan biawak. Maka di situ Nabi tidak memakan. Nabi juga tidak menyuruh untuk memakan daging biawak itu. Tapi Nabi tidak memakan. Nabi tidak melarang. Berarti di sini Nabi dianggap setuju atau dianggap membolehkan untuk memakan
daging nyawa. Maka di sini disebut hadis takririyah berdasarkan persetujuan Nabi. Kemudian, adapun kedudukan hadis ini adalah menempati kedudukan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, ini pembahasan terakhir yang akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, apa sih fungsinya hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama yaitu sebagai bayan takrir, ya, mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Contohnya, misal kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu itu terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 77, di dalam Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini hadis itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Surat Al-Hajj 77, Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini hadis mempertegas, ya, Nabi tentang hadis di sini mempertegas bahwasanya memang sholat itu wajib. Dengan disebutkan bahwa Nabi menyebutkan tentang rukun Islam, ya, di situ. Ini namanya hadis memperkuat atau mempertegas hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran apabila di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan secara bukan tidak jelas, ya, tidak terperinci. Maka di sini hadis menjelaskan secara terperinci. Misal saya contohkan, Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tapi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail tentang cara pelaksanaannya bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, rukunnya, sunnahnya, dan apapun yang membatalkannya di dalam Al-Quran tidak secara rinci disebutkan seperti itu. Maka di sini tata cara sholat itu dijelaskan di dalam hadis, ya, di sini. Kemudian yang ketiga yaitu bayan tasyri, menetapkan suatu hukum yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Sebagaimana kedudukan hadis, hadis di sini kan menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka ketika di dalam Al-Quran itu tidak ada, maka misalkan, ya, ada suatu kasus di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tentang kasus itu, sudah dicari tidak ada di dalam Al-Quran, maka di sini hadis berfungsi sebagai bayan tasyri, menetapkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Misal masalah siwak yang tidak terungkap secara detail di dalam Al-Quran, tapi disunnahkan oleh Nabi. Ini adalah seputar fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri. Itulah penjelasan kita hari ini. Silakan dibaca, maka tulislah di buku kalian masing-masing nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Beserta, di sini tulis beserta nama surat dan arti dari surat tersebut, serta jumlah ayat tersebut. Nah, misal, ya, ini kan 1 sampai dengan 114 surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan sebagainya sampai An-Nas. Di sini nomor. Ini nomor. Ini harus 114, ojo dilebihi, ojo dikurangi. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangi, ya. Oleh yang pertama ini ada surat Al-Fatihah, ya. Di sini ditulis di sebelahnya arti dari surat Al-Fatihah itu apa? Artinya adalah pembuka. Nih, pembuka. Jumlah ayatnya berapa? 7 ayat. Sini. Kemudian An-Nas yang terakhir di sini. An-Nas, ini manusia. Jumlah ayatnya 6. Kalau lebih bagus lagi, di sini nanti
ditulis total ayat. Apakah benar Bu tadi dijelaskan 6.236 ayat? Apakah benar? Silakan dijumlah ya. Nih dari surat pertama sampai surat terakhir, apakah benar jumlah ayatnya 6.236? Nanti kita bahas perbedaan-perbedaannya itu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah pembahasan kita hari ini tentang sumber hukum Islam, tentang Al-Quran dan hadis dulu ya. Hadis belum tuntas kita bahas, kita akan bahas selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi jangan sampai melewatkan materi ini, dan silakan dikerjakan tugas yang sudah saya berikan, dan kalau bisa nanti itu ditulis di buku kalian masing-masing, dan bukunya untuk agama Islam silakan Misampul warna hijau. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.